Maka cari teman orang soleh, kata Imam Hasanul Basri. Faltakthiru ashabi minas solihin. Cari sebanyak-banyaknya teman orang soleh. Kenapa? Teman orang soleh itu menarik. Kepada apa? Kebaikan. Ya. Ya, namanya sahabat itu kadang dia menginginkan temannya bahagia. Tapi kadang temannya salah, bukannya dibenerin, dibenarkan. Ingat, beda ini. Benerin sama benarkan beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara wa la yukhayyibu man raja. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihi ihsani wa bisabri najata wa ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, mumpung Syawalnya masih belum selesai. Hari ini izin saya ingin bahas tentang satu nasihat yang biasanya Imam Hasan Basri beliau mengomentari nasihat ini biasanya ba'da Ramadan. Karena ada satu fenomena yang terjadi dari zaman Imam Hasan Basri sampai zaman kita sekarang. Fenomena ini yang kita temukan. Man laisa mu'min man ya'mal yawman aw yawmain. Kata beliau, bukan seorang mukmin seseorang yang beramal hanya sehari dua hari saja. Beliau menutup nasihatnya ini dengan mengatakan satu ayat di dalam Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin. Ulama tafsir mengartikan al-yaqin ini sebagai kematian. Nama lain kematian itu al-yaqin. Kenapa nama lain al-yaqin itu kematian? Banyak orang yang ketika hidup masih ragu dengan yang namanya akhirat. Banyak orang yang kemudian masih emang betul ada alam barzakh. Sekarang ketika dia sudah meninggal baru dia yakin. Makanya hal gaib ini itu sebenarnya adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau Allah tampakkan yang gaib, ya semuanya beriman. Tidak ada yang tidak beriman, betul? Kalau orang bisa mendengar siksa kubur, berimanlah semua. Ya, makanya fenomena ba'da Ramadan. Ada yang masih bertahan dengan amalannya, ada yang amalannya mulai berkurang, ada yang sama sekali hilang. Maka izin, karena kita masih di Syawal, saya ingin bahas tentang satu ayat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini jadi nasihat bagi kita semua.
ayat ini Allah firmankan di dalam surat Hud. Yang ternyata ini menjadi ayat yang terberat di dalam Al-Quran. Ayat ini turun sampai membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara psikologis beliau merasa cukup berat untuk mengamalkan ayat ini. Dan ayat ini bukan tentang haji, bukan tentang zakat, bukan tentang puasa, bukan tentang sedekah, tapi ayat ini ternyata berkaitan tentang mempertahankan amalan. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Dan istiqomahlah kalian bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu. Maka istiqomah ini ternyata jadi perkara yang sangat berat. Ya. Istiqomah ini jadi perkara yang membuat Nabi itu saking kepikirannya sampai muncul uban di rambutnya. Ya. Bapak Ibu pernah kepikiran sama sesuatu sampai keluar uban? Banyak Ustaz. Masalah apa? Banyaklah. Masalah kehidupan. Ya. Kalau Nabi itu uban di rambutnya itu semuanya perkara akhirat. Semuanya perkara akhirat. Ya. Nah, dan yang termasuk perkara yang membuat beliau itu sampai kepikirannya istiqamah. Apa itu istiqamah Bapak Ibu? Ini saya pegang aja ya. Kebetulan suara saya agak-agak serak. Biar dekat begini biar lebih jelas. Apa itu istiqamah Bapak Ibu? Konsisten ya. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, istiqamah itu ke asas taatan. Ke asas taatan. Butuh dua kalimat untuk menggambarkan istiqamah. Yang kemudian kita lihat dari istiqamah ini adalah kita sudah kemudian berada di dalam satu ketaatan, kemudian kita berusaha untuk menjaga agar ketaatan ini tetap konsisten. Nah, itu kira-kira istiqamah. Makanya Nabi Muhammad itu pernah ditanya, "Ya Rasulullah, qulil islami qawlan." Jelaskan kepadaku tentang Islam. Hanya dalam satu perkataan, hanya dalam satu penjelasan. Saya kira kita ini belajar Islam seumur hidup, ya. Nabi Muhammad ditanya, tolong jelaskan Islam kepadaku hanya dalam satu perkataan. Cukup sulit ini. Apa yang Nabi jawab? Pertanyaan yang ditanyakan sederhana, jawaban Nabi juga sederhana, enggak panjang-panjang amat. Apa kata beliau? Islam itu qul amantu billah. Kamu beriman kepada Allah. Tsumma istaqim. Kemudian istiqamah. Itu Islam. Kata Nabi. Ya. Jadi kalau kita lihat, Ramadan ini adalah salah satu madrasah yang membuat kita istiqamah. Hasil dari Ramadan itu istiqamah. Ketika kita bangun sholat malam, kita baca Quran, kita taraweh, kita tilawah, itu thumma. Thumma itu artinya apa? Kalau bahasa Arab, kemudian.
Tapi kalau kita lihat, ternyata thumma ini punya makna yang sangat dalam. Thumma di sini diartikan sebagai proses. Karena dalam Quran, Allah itu berfirman tentang istiqamah dengan redaksi, ya, yang kalau kita lihat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Allah adalah sang pencipta, Allah adalah sang pemilik, Allah adalah yang menguasai langit dan bumi, Allah adalah Tuhan kami. Tsumma istaqamu. Kemudian dia apa? Istiqamah. Berarti apakah orang mengatakan dia beriman dia langsung istiqamah? Ada orang beriman langsung istiqamah? Enggak ada, Pak. Prosesnya panjang. Ada satu perjalanan kearifan, kebijaksanaan, konsistensi, baru dia istiqamah. Betul? Qul amantu billah thumma istaqim innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Jadi kalau ada orang kemudian dia istiqamah, berarti dia sudah melalui proses yang luar biasa. Maka Ramadan inilah prosesnya. Ramadan ini prosesnya. Istiqamah ini hasilnya. Maka mari kita coba mengukur. Apakah masih istiqamah atau tidak. Ya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang istiqamah. Amin. Walaupun memang kalau kita ukur Ramadan dengan luar Ramadan beda. Ya, ada pepatah Arab mengatakan minal muhal, ya, merupakan suatu hal yang mustahil. Ya, ketika kemudian kita menjadikan sesuatu itu dia berada dalam satu titik. Ya, itu hal yang mustahil. Ya. Contoh, di Ramadan itu kita satu hari baca Quran berapa juz? 1 misalnya. Di luar Ramadan, ya 2 lembar, tidak apa-apa, Pak. Yang penting niatnya. Karena di Ramadan itu tuh benar-benar dimudahkan semua. Betul, Pak. Bapak Ibu merasakan itu? Salat tarawih di bulan Ramadan dengan qiyamul lail, tahajud di bulan biasa lebih berat mana? Bulan biasa. Hatta kalau kita bilang puasa Syawal dengan puasa Ramadan lebih berat mana? Padahal yang biasanya lebih berat itu yang wajib. Ramadan itu wajib, Syawal itu tapi dalam pelaksanaannya yang sunnah Syawal ini itu lebih berat daripada yang wajib Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu Allah mudahkan sudah. Ya, Allah mudahkan. Nah, maka menjaga istiqamah ini memang berat. Tapi jika misalnya Ramadan 1 juz, di luar Ramadan 2 lembar, apakah ini kemudian bukti kita tidak istiqamah? Enggak. Istiqamah itu menjaga konsistensinya walaupun sedikit tapi bertahan. Jangan kemudian, ya Ustadz saya enggak istiqamah, kenapa? Di Ramadan tarawihnya 11, habis Ramadan saya tahajud tapi sisa 3 saja. Apakah itu tidak istiqamah? Enggak. Kata Nabi SAW, dan ini warisan yang sangat luar biasa besar di dalam Islam. Warisan yang Nabi tinggalkan kepada kita. Ketika Aisyah itu bertanya kepada Nabi, apa amalan yang paling Allah cinta? Apa Bapak Ibu? Yang paling Allah cinta? Haji, umrah, sedekah, tahajud.
Allah cintai itu semua, tapi yang paling Allah cinta kata Nabi, inna ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah yang sedikit tapi sering. Saya ulangi, yang sedikit tapi sering. Lebih baik mana? Banyak tapi jarang? Apa sedikit tapi sering? Ya yang paling bagus banyak dan sering. Tapi kalau ditanya, lebih baik sedikit tapi sering atau banyak tapi jarang? Kalau kata Nabi yang paling bagus adalah sedikit tapi sering. Artinya konsistensinya betul-betul dia jaga. Misalnya habis Ramadan sehari cuma 2 lembar, tapi setiap hari. Ini Allah cinta. Sedekahnya tidak sebanyak di bulan Ramadan, tapi dia jaga. Hatta satu hari dia cuma bisa sedekah 2.000, tapi setiap hari dia lakukan. Dia mendawamkan ini, dia melazimkan ini. Maka inilah amalan yang paling Allah cinta. Maka kita ini menjaga amaliyah Ramadan minimal tidak lepas dari tangan kita, walaupun kuantitasnya sedikit tidak apa-apa. Misalnya tarawihnya 11, tapi saya qiyamul lailnya nggak sampai 11, nggak apa-apa. Yang penting tiap hari, ya. Sedekahnya tidak semangat Ramadan, nggak apa-apa. Yang penting dijaga. Maka istiqamah ini dibilang apa? Konsistensi. Ya. Maka kata Imam Hasanul Basri, laisal mu'min, bukan orang mukmin yang ibadahnya itu hanya sehari 2 hari saja. Ya, maka kita temukan ada orang hadir di majelis ilmu hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan semuanya selesai. Padahal tanda diterimanya satu amalan kalau kita melihat berdasarkan perkataan Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim. Disinilah kita melihat dan mengukur hasil Ramadan kita. Kita istiqamah atau tidak? Kalau istiqamah berarti itu pertanda Ramadannya diterima. Salah satu tanda amal kita diterima itu mudah. Lihat amalan-amalan lain muncul atau tidak. Minimal dia bertahan. Karena tanda diterimanya satu amalan adalah muncul amalan-amalan yang lain. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya mendoakan semoga kita ini bisa terus istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, karena orang tuh kalau istiqomah itu sumber kebahagiaan dalam kehidupan. Tidak ada kebahagiaan yang paling tinggi dalam hidup yang melebihi yang namanya istiqamah. Karena Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, kemudian dia istiqamah, maka Allah tugaskan malaikat bisikkan ke dalam jiwanya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Apa penyakit yang sekarang paling banyak terjadi di atas muka bumi? Khauf dan hazan. Takut dan sedih. Ini 2 penyakit tidak ada obatnya. Bapak Ibu cari kemana saja, tidak ada obatnya. Obatnya cuma satu, istiqamah. Al-khawf dan hazan. Takut dan sedih. Ini 2 penyakit, apa kalau istilah dalam psikologis itu psikosomatik. Ya,
takut dan sedih. Dan Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya, hinama su'ila man asyaddu jundillah, apa prajurit Allah yang paling kuat ya Ali? Ya. Menurut Bapak Ibu, prajurit Allah yang paling kuat itu apa? Qala al-jibal. Ya. Ketika Ali bertanya, ini Ali yang bertanya, afwan. Yang ditanya jawabnya apa? Gunung. Ya. Karena gunung itu di dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan dia itu pasak bumi. Dia pasak bumi. Dia yang menjaga agar bumi ini tetap kokoh. Kayak pakunya begitu, paku bumi. Ya. Nah, dikatakan bahwasanya al-jibal yaqta'ul hadid. Gunung bisa dipotong pakai besi. Ya. Wal hadidu quwwah. Kalau begitu yang paling kuat itu besi. Ya. Wan nar tudhibul hadid fannar aqwa. Tapi api itu bisa membakar besi. Berarti yang paling kuat apa? Api. Ya. Falma yudfi'un nar. Tapi air bisa memadamkan api. Maka apilah yang paling kuat. Tapi kita lihat ternyata api bisa digerakkan oleh angin. 2 hari lalu di Amerika itu ada tornado, Pak. Ada terjadi tornado, saya lihat di video YouTube itu. Baru 2 hari lalu. Subhanallah. Kita nih bersyukur. Karena tornado itu secara geografis itu hanya terjadi di sana. Bapak Ibu tahu tornado? Ini awan hitam sehitam-hitamnya. Ya. Akhirnya dia membentuk kayak awan hitam yang menggumpal di atas, hitam. Terus nanti ada ujungnya yang turun, dia muter itu, Masya Allah. Makanya di sana itu di Amerika, setiap orang itu harus wajib punya apa itu? Ya, bunker, ruang bawah tanah. Kemarin tuh mereka semua masuk ke dalam situ. Angin, Bapak Ibu, punya kekuatan awan. Di sini angin dan awan. Ya. Tapi apakah angin dan awan adalah kekuatan tentara Allah yang paling kuat? Ya. Angin, insan yatakaffa'u rih biyadihi wa thawbi. Ternyata angin tuh bisa dihalau dengan tangan manusia. Betul? Idzan manusia ini manusia paling kuat? Tidak. Wan naum yaghlibul insan. Manusia itu dikalahin oleh tidur. Betul. Siapa manusia paling kuat di atas muka bumi? Kalau sudah ngantuk tidur? Tidur, Pak. Dengan mudahnya dikalahkan oleh tidur. Ya. Tapi ada satu yang dikatakan oleh beliau, wan naum, ya, alham yaghlibuhul naum. Satu yang mengalahkan tidur, Pak. Apa itu? Kesedihan. Masya Allah. Orang tuh kalau lagi sedih, ya, benar. Bapak Ibu pernah punya masalah? Banyak. Misalnya punya masalah yang bikin Bapak Ibu sedih sesedih-sedihnya. Bisa tidur? Bisa. Tapi rata-rata orang yang sedih, tidur nggak bisa mengalahkan dia. Minimal dia tidur tetap kesedihannya di bawah, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kebahagiaan kepada kita. Amin. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, walaupun konteks ayat ini tuh kata ulama dia berlakunya nanti saat sakratul maut. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la
tahzanu. Jangan sedih, jangan takut. Ini kalimat yang diucapkan pada saat apa? Sakratul maut. Sakratul maut. Karena sakratul maut ini saat-saat terakhir di mana ada satu makhluk yang kemudian dia betul-betul memanfaatkan situasi ini. Siapa dia? Iblis. Iblis itu saat yang paling dia tunggu-tunggu sakratul maut. Kenapa? Karena yang paling kemudian krusial itu khawatim, penutup. Itu penutup. Makanya kan dikatakan innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu dilihat dari penutupnya, Pak. Makanya manusia itu dilihat dari penutup hidupnya. Seperti apa? Ya. Iblis itu salah satu yang kemudian dia lakukan adalah bikin manusia itu kalau bisa meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya tuh kalau kita minta husnul khatimah, iblis itu seperti ditusuk-tusuk tulang belakangnya. Fasama zahri, punggungku tuh seperti ditusuk, kata iblis. Kalau ada manusia dia minta husnul khatimah. Kenapa? Kalau husnul khatimah berarti selesai. Maka saat orang itu berada dalam keadaan sakratul maut, iblis memanfaatkan sebaik-baiknya. Makanya kan nanti dia datang kadang-kadang dalam bentuk wujudnya seperti wujud orang tua kita sendiri yang mengatakan, wahai anakku, agama yang betul itu adalah agama ini dan itu. Nah ini pertempuran terbesar manusia. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Salah satu caranya apa? Istiqamah. Ya, maka dikatakan inna a'zamul karamah. Karamah yang paling tinggi di dalam Islam, istiqamah. Orang selalu bilang si fulan itu punya karamah begini begitu. Pak, karamah yang paling luar biasa orang yang setiap hari hadir di masjid. Orang yang menjaga amalan dia. Orang yang setiap hari dia jaga konsistensi amalan dia, itu karamah yang paling tinggi. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bisa dibayangkan saat kita itu berada dalam situasi yang paling genting di dalam hidup. Mungkin nanti dalam kehidupan kita ada yang dikasih khauf saja, takut. Ada yang dikasih hazan, sedih. Tapi sakratul maut dua-duanya didatangkan. Sedih didatangkan, takut didatangkan. Jadi sedih dan takut itu berada dalam satu titik, yaitu sakratul maut. Bayangkan, dalam situasi seperti ini, Allah perintahkan malaikat, datangi dia. Itu malaikat datang, membisikkan ke jiwanya, ke telinganya. Allah takhafu, jangan kamu takut. Takut terhadap apa? Terhadap apa yang ada di hadapanmu nanti. Jangan kamu sedih. Sedih terhadap apa? Dia sedih karena mikirin keluarganya. Makanya karena sudah dibisikkan kalimat ini, jiwanya jadi tenang. Kalau sudah jiwanya tenang, maka wafatnya husnul khatimah. Maka banyak orang kemudian beramal untuk menjadikan akhir hidupnya itu husnul khatimah. Dan kuncinya itu ada pada perkara istiqamah. Masya Allah. Makanya Nabi itu sampai keluar uban. Syayyibatni hudun wa akhawatuh. Yang bikin keluar uban di rambutku adalah apa yang Allah turunkan di dalam surat Hud dan saudaranya. Apa itu? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Maka istiqamahlah kamu bersama orang-orang yang bertaubat, ya,
Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya jadi orang istiqomah itu sulit. Karena iblis itu nggak pernah kemudian menginginkan seseorang itu istiqomah. Tapi ingat, ya, minimal kita masih menjaga ketaatan ini. Ya. Kita kalau bayangkan Ramadan itu kita berada pada puncak semangat dalam beribadah. Ya. Dan itu kerasa betul Bapak Ibu. Saya itu baca Quran 1 juz di luar Ramadan, ya, itu tidak selancar di Ramadan. Benar, jujur ini. Kalau Ramadan cepat, baru sebentar, udah selesai 1 juz. Tapi coba di luar Ramadan. Betul. Kayak lama begitu. Nggak habis-habis ini 1 juz. Ya karena memang di Ramadan itu Allah mudahkan. Allah tuh kasih kemudahan bagi hamba-hambanya untuk kemudian beramal. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan di sini, agar kemudian kita itu bisa menjadi orang-orang yang istiqamah di dalam mempertahankan amaliyah Ramadan kita. Sekarang tanggal berapa Syawal? 22. Masya Allah. Sudah tinggal 8 hari lagi. Selesai Syawal. Ya. Syawal ini kan artinya apa Bapak Ibu? Peningkatan. Ya, semuanya tuh meningkat. Apa yang meningkat? Amalannya meningkat. Ya, walaupun kalau kita rata-rata berat badannya yang meningkat. Ya. Maka ada beberapa perkara Bapak Ibu yang ingin kemudian jadi catatan kita pada hari ini. Ya. Sudah tidak asing lagi, ada sebuah perkataan Nabi yang sering Bapak Ibu dengar ya. Seseorang itu menurut agama teman dekatnya. Ya. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Khalil. Khalil itu apa? Teman baik. Orang yang dekat dengan kita. Khalilur Rahman. Itu ada 2 nabi yang dapat gelar Khalilur Rahman. Orang yang paling dekat dengan Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nah, makanya pepatah Arab yang kemudian mengatakan as-sahibu sahib. Sahabat itu sahib. Menarik. Maka Bapak Ibu boleh berteman dengan siapa saja. Tapi cari teman yang suka menarik kepada kebaikan. Kenapa? Nah, tukang parfum jadi wangi, ya. Tukang besi jadi panas. Maka cari sahabat yang suka mengingatkan. Kita ini punya teman banyak. Dan banyak yang kemudian punya potensi menarik. Sahib. Entah menariknya ini kepada yang baik atau kepada yang buruk. Maka cari teman orang soleh, kata Imam Hasanul Basri. Faltakthiru ashabi minas solihin. Cari sebanyak-banyaknya teman orang soleh. Kenapa? Teman orang soleh itu menarik. Kepada apa? Kebaikan. Ya. Ya, namanya sahabat itu kadang dia menginginkan temannya bahagia. Tapi kadang temannya salah, bukannya dibenerin, dibenarkan. Ingat, beda ini. Benerin sama benarkan beda. Betul. Dibenarkan. Ya. Iya. Contoh begini. Kita punya teman berusaha membenarkan kita terus padahal kita salah. Misalnya, kita tuh rajin datang ke majelis ilmu. Misalnya rajin datang ke Masjid Al-Ikhlas.
Suatu saat dia nggak datang. Dan ini menimbulkan an-nadamah, ada penyesalan. Ketemulah temannya, menyesal saya. Akhir-akhir ini sudah jarang ngaji. Temannya ini berusaha menghibur tapi bukannya menunjukkan yang benar tapi membenarkan. Santai aja. Saya aja udah 2 bulan kagak ke masjid, santai aja. Nah ini bahaya. Ya, ini bisa sampai dalam tahap temannya nyuri ayam, dia bilang tenang. No, yang nyuri kambing pun biasa aja. Nah ini bahaya. Nah, makanya sadiquka, sahabatmu, bukan yang laisa man saddaqaka, bukan yang hanya membenarkan dirimu, tapi menunjukkan yang benar kepadamu. Nah, insya-Allah di sini semuanya orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Punya sahabat soleh itu sangat mendukung kita istiqamah. Ya, masya Allah. Ya, sangat mendukung. Antum mau kemana? Ana mau sholat di masjid. Oh iya sebentar, ana ikut. Tuh. Dan ingat, dia menarik bukan hanya di dunia, sampai di akhirat dia tarik temannya. Sampai di mana? Akhirat. Contoh, di akhirat setelah dihisab, setelah ditimbang, ada yang lulus, ada yang enggak lulus. Kalau yang lulus, dia lolos, dia masuk ke jannah, syurga. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu, jannah, jim, nun, ta. Sesuatu yang enggak kelihatan. Ya memang di dunia belum dilihat, tapi di akhirat insya Allah dia masuki. Kalau puasa dapat apa? Jinnah. Jinnah itu perisai. Ya. Itu puasa. Kita dapat perisai. Walaupun perisainya enggak kelihatan. Ya, junnah. Kalau jinnah itu jin. Jin itu kagak kelihatan. Ya. Semuanya enggak kelihatan. Ya, makanya orang kalau lagi bikin sesuatu diam-diam, berarti dia menyerupai apa? Jin. Jannah. Orang soleh itu kalau dia masuk ke dalam syurga, dia sudah dapat kenikmatan semuanya. Ada satu pertanyaan yang dia ajukan. Sudah selesai semuanya, sudah masuk ke dalam syurga, tapi itu belum membuat dia itu ini. Dia tanya satu hal, aina ashabi? Mana sahabatku? Ditanya. Bayangkan Bapak Ibu, pertanyaan ini membuat Allah memerintahkan malaikat cari di neraka. Sampai ketemu. Tuh malaikat ngubek-ngubek neraka buat cari itu. Ketemu. Bayangkan. Penghuni neraka yang lain bingung. Siapa ini? Kok dikeluarin dari neraka dia? Wah ini punya ordal ini. Ada orang dalam ini. Ya. Sampai ditanya. Abuhu syuhada, ayahnya seorang syuhada? Bukan. Masih ada keluarga Nabi? Bukan. Jawabannya satu. Ini temannya orang soleh. Masya Allah. Maka zaman sekarang itu kadang orang punya banyak teman, temannya punya jabatan, temannya orang kaya semakin apa? Sombong. Ya. Dia rasa-rasanya benar ya. Zaman sekarang itu pergaulan dibatasi hanya, pokoknya kalau yang namanya orang punya kekuasaan, senang benar dia. Ya, rasa-rasanya tuh ada kebanggaan, tapi Masya Allah dia nggak tahu. Ya, nikmat dunia akhirat itu punya teman orang soleh, Pak. Ya, kadang-kadang kita butuh menghitung di dalam hidup kita. Berapa banyak teman kita yang orang soleh. Semakin banyak, semakin selamat kita di akhirat.
Ya, tapi insya Allah semua yang hadir di sini semuanya orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena wajahnya ini semuanya wajah yang sama di setiap kajian. Posisi duduknya pun sama, Pak. Sama ini posisinya. Ya, sayap kanan dan sayap kirinya nih sama. Ya, posisi duduknya nih saya hafal semuanya. Ya, yang duduk paling depan pun saya hafal. Baru hari ini beliau duduk di kursi karena lagi sakit. Ya kan? Baru pindah ke sini. Biasanya kan di sini. Ya. Bang Jali itu biasa di situ. Di pintu sini beliau. Ya. Makanya saya tuh pas lihat Bang Jali di situ, oh kaget ini. Ya. Iya, kayaknya pindah faksi ini ya. Beliau pindah partai ini rupanya ke sana. Ya. Istiqamah. Ya. Artinya Bapak Ibu, ya berarti Bapak Ibu ini semuanya orang-orang saleh. Makanya istiqamah itu lebih mudah jika punya banyak teman orang saleh. Lebih gampang. Kenapa? Karena banyak yang mengingatkan. Yang kedua, satu doa yang dianjurkan dalam Islam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Maka Bapak Ibu sekalian, kita memohon kepada Allah dikasih kemudahan untuk menjaga keberlangsungan setiap amal soleh kita sebagai tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Tugas kita sebagai hamba Allah itu untuk apa? Beriman sudah. Ya. Dan iman itu percaya tanpa ada pertanyaan. Ya. Makanya saya itu selalu mengingatkan, antum itu ketika menjelaskan satu ibadah, nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang ada orang bilang, sholat itu bagus. Kenapa? Karena gerakan-gerakannya baik untuk tubuh. Betul? Kita nggak butuh sholat itu karena memang Allah yang merintahin, selesai. Puasa itu baik buat kesehatan. Kita puasa bukan untuk itu. Karena Allah yang memerintahkan. Selesai, itu iman. Kalau antum pakai dalil misalnya, oh sholat itu baik untuk kesehatan. Nanti orang yang sholat sakit, padahal saya sholat tiap hari kok saya sakit begitu ya. Saya rajin puasa sakit juga. Kita ibadah karena Allah yang memerintahkan, itulah iman. Dan iman ini akan mengantarkan kita kepada istiqamah. 2, cari teman orang soleh, banyak-banyak berdoa. Insya Allah 2 minggu lagi kita lanjut fikih muamalah. Ya. Berarti fikih muamalah sudah bulan apa? Setelah bulan Syawal setelah Syawal bulan Dzulqa'dah dulu baru Dzulhijjah. Ya. Kalau Dzulhijjah ya berarti udah mau lebaran ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Allah berikan kemudahan agar kita bisa istiqamah ya. Dan kita bersahabat di dunia sampai akhirat. Saling mencari nanti di akhirat. Ya, banyak-banyaklah bersahabat dengan orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Taib, saya kira sudah 45 menit. Sekarang kita tanya jawab.